adik-adik sekalian yang saya kasihi dan rekan-rekan bisnis yang juga saya hormati ya. Nah, pada kesempatan kali ini di pagi yang indah ini saya akan sharing tentang beberapa istilah penting dalam akuntansi ya, khususnya dalam neraca atau dalam balance sheet ya. Okay, so welcome back to Tom Price channel. Okay, today I'm going to share some of the fundamental terms in finance and accounting. Yeah, so as we know that finance and accounting is the language of business, especially accounting. Yeah, so accounting is the language of business. Yeah, and for this time, I'm going to share several important terms that we have in balance sheet, in balance sheets. Okay, so let's get started. Nah, yang pertama, istilah kunci yang pertama yang sangat penting dalam satu neraca adalah istilah harta, atau nama lainnya adalah aset, ya, atau nama lainnya adalah aktiva. Ya, jadi harta, aset, dan aktiva ini adalah sama semua ya, jadi sekalian. Ya, dalam bahasa Inggrisnya adalah aset. Ya, nah itu. Nah, apa definisi dari harta? Jadi harta itu adalah atau aset ya. Mungkin saya akan pakai istilah aset aja ya. Kalau aktiva kan agak panjang ya. Jadi saya pakai kata aset aja. Ya, karena nanti harta bisa jadi mungkin harta untuk foya-foya atau harta pribadi ya. Tapi kalau kata aset itu lebih profesional ya gitu ya. Dan ini berkaitan dengan organisasi atau perusahaan. Jadi kita pakai kata aset saja. Ya, jadi aset itu adalah segala hak milik perusahaan, ya, segala hak milik perusahaan. Jadi yang akan digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan cash flow-nya atau menciptakan cash flow. Ya, jadi perusahaan membeli barang-barang sedemikian rupa, ya. Jadi ini barang ya, jadi bukan tenaga kerja manusia ya, karena dalam accounting itu lebih fokusnya pada bukan pada ART ya, bukan pada sumber daya manusia, tapi lebih pada barang ya, gitu ya. Nah, jadi ya mungkin ini salah satu kelemahan juga atau koreksi bagi accounting ya. Harusnya manusia juga termasuk aset juga ya. Oke ya, saya kembali ke definisi yang umum ya. Jadi istilah aset adalah segala kekayaan perusahaan, segala harta milik perusahaan ya, yang akan digunakan perusahaan untuk meningkatkan cash flow-nya atau menciptakan cash flow baru ya, atau memperkaya perusahaan atau membuat perusahaan itu tumbuh dan berkembang ya. Dan tentu saja setiap aset tersebut akan dinilai sebesar nilai belinya atau nilai perolehannya ya gitu. Nah, di sini aset yang termasuk dalam istilah harta di sini ini adalah baik itu aset yang berwujud ya, berwujud tentunya dapat kita pegang, dapat kita lihat, dapat kita sentuh ya. Nah, juga termasuk aset-aset yang berupa kertas atau seperti macam hak atau kekuatan hukum di situ ya. Jadi ada aset yang memang betul-betul kelihatan ya, kayak tanah, gedung, kemudian mesin itu kan kelihatan ya, tapi juga ada aset yang berupa hak ya, misalnya hak cipta atau hak untuk copyright atau hak untuk paten, franchise itu juga termasuk dalam kelompok aset di sini ya, adik-adik sekalian ya, seperti itu. Nah, oke ya, jadi the definition of assets are anything that belong to the company for the sake of cash flow making or company growing ya. Okay, and all of the assets are valued in the monetary currency. Yeah, and assets are also include tangible and intangible things. Yeah, okay, so I repeat once more. So assets are anything which are tangible or intangible, belong to the company for the sake of cash flow making or company growing. Yeah. And each of the asset is valued in the monetary currency. Ya, oke.
Itu adalah definisi atau definisi yang pertama dari pembelajaran kita kali ini. Nah, kemudian definisi yang kedua, saya jelaskan lebih terperinci lagi apa yang dimaksud dengan tangible asset, ya, atau harta yang berwujud, ya. Nah, jadi harta yang berwujud ini adalah harta atau aset perusahaan yang punya wujud fisik, ya, atau wujudnya konkret, ya. Jadi artinya bisa kita lihat, bisa kita sentuh, ya. Dan pastinya aset tersebut akan dipilih dan dibeli oleh perusahaan untuk bisa meningkatkan cash flow-nya. Jadi utamanya kepemilikan aset tersebut harus sedemikian rupa bisa meningkatkan cash flow atau yang mendukung peningkatan cash flow atau company growing, gitu ya. Nah, jadi bukan aset yang asal beli ya, yang cuma tebak-tebakan aja, itu bukan ya. Jadi harus betul-betul aset yang memang untuk company growing, ya. So the definition of tangible assets are the kind of assets that are typically, you can say that physical asset, yeah, physical asset or concrete asset, and the tangible assets are owned by the company, yeah. So, for example, as equipment, buildings, and also inventory, yeah. So those are tangible assets, yeah. Okay, now you have understood the definition of the tangible assets, and you can have a image, ya. You can have an image what kind of tangible assets, ya. Jadi kalian bisa punya gambaran, ya, bisa punya wawasan kira-kira harta berwujud itu bentuknya seperti apa, ya, atau seperti apa saja, dan dia tentu saja akan diukur atau akan dinilai berdasarkan nilai moneternya, dan tentu saja dia diharapkan bisa menghasilkan cash flow bagi perusahaan atau arus kas bagi perusahaan di masa depan, ya. Nah, kemudian apa definition dari harta tak berwujud atau intangible asset, ya. Jadi harta tak berwujud atau intangible asset adalah harta atau aset yang berupa hak, ya. Tapi ini bukan hak sembarang hak, ya, tapi adalah hak istimewa, ya. Jadi hak istimewa perusahaan bagi, ya, bagi pengembangan perusahaan atau bagi yang cash flow making-nya perusahaan itu, ya. Jadi hak istimewa, ya, hak istimewa yang dibeli oleh perusahaan, ya, yang diharapkan dengan hak istimewa tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan aset perusahaan, atau yang membuat perusahaan itu berkembang atau company growing. Nah, berbagai macam hak tersebut misalnya yang paling umum adalah franchise, ya. Franchise itu berarti kita beli hak atas merek dan tata cara atau hal-hal yang berhubungan dengan merek yang sudah terkenal, ya. Nah, itu, ya, itu franchise, ya. Kemudian hak cipta, ya, hak cipta lagu, ya. Kalau kita mungkin harus beli hak cipta lagu karena lagu yang kita pakai sebagai iklan kita itu adalah hak ciptaan seseorang, ya. Kemudian juga merek dagang, ya. Mungkin kita punya merek dagang atau trademark atau brand yang kita nggak mau merek ini ditiru, ya, maka kita akan istilahnya memprotek, ya, memprotek secara hukum agar merek kita, logo kita tidak ditiru, ya. Kemudian ada paten, ya, dan yang lain ada leasehold dan goodwill, ya. Jadi itu adalah contoh-contoh dari yang namanya intangible asset atau harta, dalam accounting dinamakan harta tak berwujud, ya, atau intangible assets, ya. Okay, so the definition of intangible assets are non-physical assets. Yeah, so non-physical assets. So they are non-physical assets, but it is not free. Yeah, it has a monetary value. Yeah, it has a monetary value, and the company buy the asset. The company hope that one day the assets can generate cash flow, or the assets can generate the company image, the assets can improve the company image, or the assets will bring the positive impact to the company. Yeah, okay. And for example, those are the kind of assets that are
that have the legal rights. Yeah, so for example, like a computer software that we buy for our computers. Yeah, for example, the company buy the Microsoft Office, the original Microsoft Office or the original Microsoft Windows. Yeah, and then also license. Yeah, for example, like antivirus license. Yeah, and the other license as well. Yeah, okay, or maybe the driving or the car license or something like that. Yeah. Nah, and also trademarks, yeah, patents, copyrights, and also import quotas. Yeah. So you guys have understood that those kind of assets are actually, in fact, we cannot touch, we cannot see. Maybe it's only in the form of paper, but it has a value and it's supporting the company to grow. Yeah, if we don't have that asset, yeah, so it is very hard for the company to grow. Yeah, because maybe it is not very legal. Yeah, okay. Yeah, so by having this asset, we are protected. The company is protected by legal. The company is protected by law. Yeah, gitu. Yeah, so if the company is not protected by law, so it is very hard by the people in the company to grow. Yeah, okay. So the protecting by law gives the company some security. Ya, oke. Oke, itu adalah definisi dari harta tak berwujud atau intangible assets. Ya. Nah, kemudian kita akan masuk pada klasifikasi dari harta atau aset berwujud ini. Ya, jadi aset berwujud ini bisa kita bagi menjadi dua klasifikasi atau dua kelompok. Ya, yaitu namanya adalah harta tetap dan harta lancar. Ya, jadi harta lancar atau short term asset dan yang jangka panjang namanya adalah fixed atau long term asset atau seringkali dinamakan fixed asset. Ya, seperti itu. Nah, bedanya apa antara short term asset sama long term asset? Bedanya adalah kalau short term asset itu bisa diuangkan kembali dalam tempo kurang dari 12 bulan. Ya. Nah, kalau fixed asset itu butuh waktu lebih dari 12 bulan secara normal untuk bisa diubah menjadi uang tunai. Ya. Oke ya, so tangible assets is divided into two groups. Number one is the current asset or short term asset. Yeah, that can be converted back into money below 12 months. And the second one is fixed asset or long-term asset. So the kinds of asset that can be sold, beyond 12 months. Yeah. Okay. Yeah. So you have understood the meaning of the tangible asset specification, and now we are coming to the we are coming to the definition of current asset. Nah, oke, sekarang saya masuk kepada yang lebih dalam lagi, yaitu harta lancar atau current asset ini tadi ya guys ya. Ya, jadi tadi harta lancar sama harta tetap atau current asset. Nah, ini yang kita masuk ke yang current asset ya atau harta lancar ya. Oke, seperti yang sudah saya katakan tadi, jadi harta lancarnya adalah jenis harta yang bisa kita ubah menjadi uang tunai dalam tempo 12 bulan, kurang dari 12 bulan dalam kondisi yang normal. Ya, itu namanya adalah harta lancar. Ya, tentu saja di sini adalah kas ya, pastinya ya, karena kas ya uang tunai itu sendiri ya gitu. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya piutang dagang. Ya, apa itu piutang dagang? Piutang dagang adalah hak kita untuk menagih pada orang lain. Kemudian piutang bunga juga hak untuk mendapatkan bunga, ya, karena kita meminjamkan uang pada orang lain atau orang lain pinjam uang pada kita. Kemudian piutang wesel ini mirip dengan piutang dagang tapi bersifat lebih formal, ya, gitu. Kemudian ada saham atau obligasi yang mungkin dimiliki oleh perusahaan. Kemudian ada persediaan barang dagang kalau perusahaan dagang, dan ada perlengkapan atau supplies yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Nah, jadi seandainya perusahaan itu, seandainya perusahaan tersebut dilikuidasi, maka aset-aset ini bisa diubah kembali dan menjadi uang tunai ya dalam tempo secara normal kurang dari 12 bulan atau kurang dari setahun ya, seperti itu. So, the definition of current asset is the company assets which can be converted or which can be sold under
12 months in a normal condition. Yeah. Okay, such as account receivable, note receivable, interest receivable, marketable securities, such as stocks and bonds, and also supplies. Ya, seperti itu. Oke ya, so silakan jika ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk menulis di kolom komen. Ya, nah jika tidak ada, maka sebelum lanjut videonya, kiranya boleh diberi like sama subscribe. Ya, like jika suka, dislike jika nggak suka, dan subscribe untuk mendukung keberlangsungan channel ini ya. Cukup dengan itu aja. Dan subscribe itu nggak bayar ya guys, tapi akan membantu pengembangan channel ini dan juga pengembangan kalian juga tentunya. Ya. Oke, kita akan masuk ke definisi yang berikutnya, yaitu definisi dari harta tetap. Ya, atau in English kita katakan sebagai fixed asset, ya, atau long term asset, ya. Nah, mungkin kita udah dapat bayangan ya. Jadi kalau yang short term asset itu adalah harta yang bisa dijual atau bisa diuangkan kembali dalam tempo kurang dari 12 bulan, ya. Maka kalau harta tetap atau long term asset atau fixed asset ini adalah jenis harta yang bisa kita ubah menjadi uang tunai dalam tempo atau butuh waktu agak lama ya, jadi lebih dari 12 bulan ya. Ini bisa kita ubah jadi uang tunai ya. Kita mau jual tanah, mau jual gedung, mau jual peralatan, itu normalnya butuh waktu lebih dari 12 bulan ya, normalnya ya. Oke ya. Nah, apakah tidak bisa kalau harta tersebut kita jual cepet-cepetan misalnya seminggu atau sebulan? Ya bisa, tapi harganya kan ancur-ancuran ya. Harganya akan sangat rendah ya. Jarang sekali penjualan atas aset yang nilainya besar itu dilakukan dalam tempo yang singkat ya, kecuali harganya memang di diskon sangat besar ya. Gitu. Oke, tapi kalau kita mau harga yang normal maka biasanya butuh waktu yang agak lama ya. Gitu. So the definition of fixed asset is the assets which can be sold beyond 12 months, yeah, such as land, building, or equipment. Yeah, and there is one more thing that we have to remember, that all of the fixed assets experience depreciation. Ya, jadi semua aset tetap itu mengalami depresiasi atau ada perhitungan akumulasi depresiasinya ya secara accounting. Ya. Oke, kita lanjut pada definisi yang berikutnya. Jadi kalau tadi adalah definisi dari harta lancar, harta tetap, tangible sama intangible. Ya, ya. Oh ya, yang termasuk harta lancar tetap itu pasti harta yang tangible ya guys ya. Oke. Kemudian pada bagian yang kedua di sebelah kanan dari neraca, maka kita akan mengenal yang namanya adalah kewajiban ya atau pasifa. Ya, atau dalam Inggrisnya namanya liability ya gitu. Nah, apa itu definition dari kewajiban atau pasifa? Ya, jadi kewajiban atau pasifa adalah kalau tadi harta itu adalah hak, maka kewajiban ya responsibility. Ya, jadi responsibility perusahaan kepada pihak ketiga dan pemilik. Ya, ya jadi kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga dan pemilik. Nah, kewajiban perusahaan pada pihak ketiga dan pemilik ini bentuknya adalah bentuk uang. Ya, jadi artinya perusahaan harus bayar uang kepada pihak ketiga. Ya, tidak sekarang tapi dalam suatu waktu di masa depan. Nah, ya. Nah, bagaimana kalau udah dibayar ya? Kalau udah dibayar berarti ya bukan kewajiban lagi ya, gitu ya. Jadi ini kewajiban itu artinya yang belum dibayar ya. Ya, bisa dalam istilah hutang ya. Ya, kepada pihak ketiga itu namanya atau istilahnya adalah hutang. Nah, tapi kalau kepada pemilik itu namanya atau istilahnya adalah modal. Ya, jadi modal itu adalah istilah kewajiban perusahaan kepada pihak pemilik ya. Oke, dan itu kewajibannya jangka panjang ya. Nah, mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah kewajiban kepada pihak ketiga dulu ya. Jadi yang didahulukan adalah kewajiban kepada pihak ketiga dulu ya. Oke, so the definition of the definition of liability is the sum of money that the company or okay, yeah. So the liability of
or pasiva definition is the sum of money that the company has to pay to others. Yeah. Okay. So it has two definition, yeah, or two meanings, yeah, two terms, yeah. Okay. So including in the liability, we have a debt and we also have equity. Yeah. So debt is the money that the company has to pay to others. Yeah, to other people. Yeah. Okay. Yeah. And equity is the sum of money that company has to pay to the owners. Yeah. Now, actually, the company has to pay to the owners is not as compulsory as the money the company has to pay to others or creditors. Ya. Oke ya. Jadi kewajiban perusahaan untuk pembayaran kepada pemilik ini berada di belakangnya kewajiban pembayaran perusahaan kepada kreditor. Ya, dengan kata lain kreditor yang harus didahulukan. Baru kalau kewajiban kepada kreditor sudah selesai, baru kewajiban kita kepada pemilik, gitu ya. Dan kadang pemilik atau investor atau founder itu juga nggak mengambil uang itu ya, kecuali perusahaannya dibangkrutin ya. Dan masih ada sisa lebih, baru kemudian bisa diambil oleh pemilik. Tapi selama perusahaan itu masih berjalan, biasanya perusahaan pemilik itu tidak mengambil tunai uangnya, ya. Nah, bagaimana kalau pemilik mau menjual perusahaan? Ya bisa, kalau perusahaannya PT ya tinggal dijual sahamnya aja, ya seperti itu ya. Oke, itu adalah kewajiban atau pasiva atau liability. Nah, setelah ini kita akan mungkin akan mempreteli ya komponen dari kewajiban atau liability tersebut, ya. Nah, kemudian komponen yang pertama yaitu liability dalam bentuk hutang, ya, atau debt, ya, dalam bentuk hutang atau debt. Ini yang pertama tadi kan kewajiban kepada kreditor ya. Jadi sejumlah uang yang perusahaan masih harus bayarkan kepada pihak ketiga atau kreditur ya, dalam tempo kurang dari 12 bulan. Ya, ada dua ya, bisa dalam tempo kurang dari 12 bulan atau dalam tempo lebih dari 12 bulan. Ya, jadi yang dalam tempo kurang dari 12 bulan itu misalnya atau istilahnya adalah hutang dagang, hutang wesel. Ya, tapi kalau lebih dari 12 bulan itu namanya hutang jangka panjang. Bisa jadi kayak hutang bank gitu juga ya. Bisa jadi seperti itu tergantung perjanjiannya dengan bank. Ya. So the definition of debt is the sum of money that company has to pay to others. Ya. Okay, so to others means that to the creditors, not to the owners, ya, to the creditors. Yeah, so it can be short and long-term payment. It can be short payment if we have to pay under 12 months, and it can be long-term payment if we have to pay beyond 12 months. Yeah. Okay, and several terms or accounts in the accounting for debt are account payable, for example, and we also have a not payable, or we also have a long-term debt. Ya. Oke ya, adik-adik, moga-moga bisa mengerti ya penjelasan yang saya berikan di sini tentang definisi dari hutang. Ya, jadi ada hutang jangka pendek, ada hutang jangka panjang, ya seperti itu. Nah, kemudian definisi apa dari hutang jangka pendek atau current liability, ya, atau hutang lancar, ya. Ya, moga-moga pembayaran hutangnya juga lancar ya, makanya tulis hutang lancar ya, gitu ya, current liability. Ya, jadi jenis atau hutang atau kewajiban yang harus dibayar dalam tempo kurang dari 12 bulan. Nah, ini bayarnya ya dengan uang ya, guys ya, bukan dengan barang ya mestinya ya. Nah, contohnya adalah hutang dagang. Hutang dagang itu apa? Adalah hutang kita kepada pihak ketiga karena kita beli barang dia misalnya ya. Tapi nggak langsung bayar ya, tapi juga jangan lama-lama bayarnya ya gitu. Nah, kemudian ada hutang wesel, sama kayak hutang dagang, cuman hutang wesel ini lebih resmi ya, ada hitam di atas putihnya. Kemudian mungkin juga ada hutang pajak penghasilan misalnya. Nah, ini termasuk pada current liability atau hutang lancar. Ya. Okay, so the current liabilities are company's short-term financial obligation.
ya, that are due within 1 year or within a normal operating cycle. Ya, so current liabilities are the money that we have to pay to the creditors, ya, within 1 year or within 12 months. Ya, so for example, account payable, short-term debt, dividends, not payable, dividends for corporation, ya, and also not payable, ya, as well as income tax, ya, gitu. Oke ya, semoga menambah pemahaman adik-adik sekalian tentang apa itu yang termasuk dalam hutang lancar, ya gitu. Kemudian untuk hutang jangka panjang atau nama lainnya adalah hutang tetap, ya, hutang jangka panjang atau hutang tetap, ya. Nah ini istilahnya, ya istilah lainnya adalah long term debt atau long term liability, ya. Nah pastinya adik-adik sudah bisa menebak ya apa ini artinya. Ya, jadi jenis hutang atau kewajiban yang harus dilunasi dalam tempo lebih dari 12 bulan. Ya, kalau udah lebih dari 12 bulan maka dinamakan hutang jangka panjang dan biasanya nominalnya juga lebih besar, ya. Nah, ya, so the definition of long-term liabilities, also called long-term debts, are debts a company have to pay to the third-party creditors, ya, to the creditors that are payable beyond 12 months. So we have to pay to the creditors, and we need more than 12 months, beyond 12 months. Ya, jadi ini hutang jangka panjang ya, gitu ya, hutang tetap atau hutang jangka panjang. Nah, bisa jadi dalam pembayaran hutangnya bukan berarti nanti 12 bulan lagi baru bayar ya, sekarang nggak diangsur ya. Nah, bisa berarti yang sekarang ya diangsur ya, diangsur dan termasuk juga bayar bunganya. Cuman sampai tuntas selesai itu butuh waktu lebih dari 12 bulan. Ya, maksudnya begitu. Oke, nah kemudian yang terakhir adalah nama akun. Ya, yang terakhir adalah, ini adalah nama akun ya, jadi tadi semua itu bukan nama akun, tapi yang ini adalah nama akun. Ya, nah jadi yang namanya equity atau modal. Ya, nah untuk equity atau modal ini ada dua definisi atau dua pandangan ya. Nah pandangan yang lebih yang umum ya, yang umum adalah pandangan yang umum adalah ya pengorbanan pemilik atau pendiri perusahaan kepada perusahaannya dalam bentuk uang ya agar perusahaannya bisa tumbuh dan berkembang ya. Jadi pengertian yang umum atau yang general yang biasa adalah uang yang berasal dari pemilik untuk pengembangan perusahaan ya. Jadi bagaimana perusahaan bisa berkembang atau perusahaan bisa berdiri pun tidak akan bisa kalau nggak ada suntikan atau tidak ada kesiapan dana dari pemilik atau foundernya, nggak bisa. Ya pastilah harus ada dana. Ya, nah memang tidak semua equity ini semua ini tidak harus berupa dana juga. Bisa juga owners memberikan aset tetapnya juga bisa. Kayak misalnya dia taruh mobil ini untuk aktivitas perusahaan, itu bisa dimasukkan juga sebagai bagian dari equity-nya dia. Ya, nanti masuk ke hartanya sebagai kendaraan bisa juga ya. Nah, terus definisi yang kedua dari equity atau modal adalah istilahnya itu kewajiban dari manajemen untuk membayar kembali ya, membayar kembali kepada pemilik ya. Tapi ini definisi yang dari sudut pandang perusahaan ya. Jadi perusahaan punya kewajiban dalam tanda kutip ya mengembalikan duit dari pemilik itu tadi ya. Nah itu adalah pengertian kedua dari modal atau equity ya. Nah tapi juga dalam kenyataannya juga nggak demikian ya. Jadi nggak harus ke manajemen mengembalikan itu dalam tempo kapan, enggak ya, enggak itu. Cuman ini sifatnya lebih ke idealis saja ya. Jadi bagaimana manajemen bertanggung jawab terhadap modal yang sudah disetorin oleh pemilik atau founder ya gitu ya. Tapi bukan berarti harus dibayar dengan tempo atau deadline sekian, enggak ya. Kecuali perusahaan itu dilikuidasi dan masih ada sisa uang. Ya, baru uangnya dikembalikan kepada pemilik. Tapi selama perusahaan itu berjalan tidak bangkrut dan terus selamanya, ya saya rasa
ya terus ya modal itu tetap berada di situ dan diharapkan akan makin berkembang ya seperti itu. Okay, yeah, so there are two definitions of equity. Yeah, so the first definition is the sacrifice, the money sacrifice from the owners or founder of the company in order to make the company grow, atau in order to make the company can generate the cash flow. Yeah, that is the first definition. And then the second definition of equity is the responsibility of management to return. Yeah, to return the owner's money. Yeah, okay. Yeah, the second definition is actually not a real definition, but it's actually an idealistic definition. Yeah, so that is the responsibility from the management to be responsible for the founders or the owners capital. Ya, gitu. Nah, untuk modal ini juga nama asingnya adalah kita yang menamakan capital. Ya, oke, seperti itu. Oke, so saya rasa cukup sampai di sekian penjelasannya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Ya, silakan dukung terus channel ini dengan like jika suka, kemudian subscribe itu pastinya ya, dan komen jika ada pertanyaan, dan share ke teman-teman di sosial media. Ya, oke ya. So thank you for your attention, and please keep supporting this channel by pressing like if you like and dislike if you don't like. And then subscribe, yeah, for the latest video. Comment if you have question and share to your friends in your social media. Okay, thank you all for your attention. Yeah, stay safe and healthy, and God bless you all. Yeah, okay, goodbye.